Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kitab Samirul Mu'minin fil Mawa'iz wal Hikami wal Qasas yang ditulis al-Imam Muhammad Az-Zar pada halaman 34 ada ungkapan dari seorang ulama bernama Ibrahim bin Mas'ud. Dia mengatakan ana aghnan nas, artinya akulah orang paling kaya di antara manusia yang lainnya. Bagaimanakah prinsip orang yang merasa dirinya lebih kaya? Ini mohon maaf Pak ya, beda orang yang berjiwa kaya, beda orang yang sok kaya. Kaji kita ini orang yang merasa kaya, orang yang merasa cukup. Kata al-Imam Muhammad Ibrahim bin Mas'ud, fala tajza' wa in asarta yawma faqad aysarta fi zamani tawil. Artinya, jadikanlah rasa resah, jangan jadikan rasa resahmu menjadi lebih lama daripada rasa senangmu. Maksudnya apa? Bandingkan rasa senang kita lebih lama daripada masa sulit kita. Saya tanya Bapak yang pegawai Pak, jujur Pak ya, berapa lama rata-rata orang pensiun kalau pegawai Pak? Kita buatlah dulu 35 tahun masa dinas. Nah, itulah masa nikmat senang dia ketika pegawai negeri jadi ASN. Timbul pertanyaan, mana lebih lama menikmati masa pensiun 35 tahun ke depan daripada masa kerja 35 tahun ke belakang? Jawabannya, lebih lama kita menikmati masa kerja daripada masa pensiun kita. Itulah kalau orang yang udah pensiun dia nggak resah Pak. Apa kegiatan Bang? Nggak ada, ginilah mengaji-ngaji, arisan-arisan keluarga, ada undangan datang awak, nggak goyang Bang. Dulu pun awak pegawai udah capek kali yang pegawai itu 38 tahun, nikmati aja loh. Itu yang berjiwa kaya. Tapi orang yang tak berjiwa kaya goyang. Bulan 12 pensiun, gimana Bang? Agak gawat nampaknya nih. Bulan 12 ini habis lah Bang. Aduh, goyang juga nampaknya. Gimana lagi Bang? Kau jangan banyak pertanyaan kau, pijak-pijak kau nanti enggak tolong mau pensiun. Ini tadi tuh. Ini orang yang enggak menerima keadaan. Maka saya suka Pak melihat orang kalau ada pensiunan ke sana pengajian, ke sini dia pengajian. Nah, begitulah menikmati masa lapangnya. Orang yang tak berjiwa kaya, dia malu keluar dari rumahnya karena dia bukan siapa-siapa. Dulu dia orang terhormat, begitu rakyat biasa nggak pede dia kemana-mana. Kenapa Pak? Karena hilang jiwa merasa kayanya. Jadi Bapak Ibu, apalagi Pak? Mana lebih banyak susah kita ketimbang senang kita Pak? Jujur-jujur aja, lebih banyak senang kita. Lebih banyak senang kita. Yang selanjutnya apa ungkapan beliau? Wala tai'as fa innal ya'sal kufr. Jangan kau berputus asa, karena sifat orang yang berputus asa bentuk kekufuran kepada Allah. La'allallahu yughni 'anil qalil. Itu Allah buat kau merasa cukup sedikit, itu yang layak kita terima menurut Allah. Contoh Pak ya, kalau ada di antara kita ini tak kaya-kaya dia, sudah berusaha, itulah indahnya Allah buat manusia itu. Kalau kau buat kau kaya, nampaknya enggak bisa kau, miskin aja lah kau. Karena miskin aja kau kreak, miskin aja kau curi gas. Nanti kau dah kaya, kau nanti hasil gas bumi pun kau curi. Ini masih gasnya kau curi ini, ya kan? Kau enggak cocok kau jadi orang kaya. Semua kau rampok. Nanti kau jadi orang kaya, kau harta negara pun kau rampok. Gini-gini aja kau, ya kan? Ada lagi orang mohon maaf Bapak Ibu, izin bolak-balik daftar pegawai, nggak diterima. Ini mantan ini nampak jiwa-jiwa ini jebol pegawai, korupsi aja nih. Nggak usah pegawai kau. Tahu Allah itu Pak.
Jadi makanya jangan buruk sangka, berputus asa terhadap ketentuan Allah. Di balik apa yang kita terima itu ada rencana Allah yang indah yang harus kita tunggu. Makanya aku Ustaz sedih kali Pak Ustaz. Kenapa? Aduh, dari mulai lajang honor Pak Ustaz. Honor ada. Capek lah Pak Ustaz. Udah pengangkatan, itulah belum tahu Ustaz. Ada P3K tak jebol. Udah 2 kali tes P3K. Tahun 2025 daftar lagi waktu P3K. Jebol. Oh, bulan 1 dia terima, bulan 2 pensiun. Situlah Allah udah persiapkan. Enggak cocok kau lama-lama jadi P3K. Pensiun aja kau bulan 2 gitu. Tapi ada maknanya apa? Ada uang pensiunnya ketika dia menua. Apa? Kalau sempat enggak jebol dia P3K bulan 1, pensiun dia, dari mana gaji dia? Allah udah tahu itu, Pak. Enggak jauh-jauh lagi. Ada orang mohon maaf di sini, usaha. Ketika belum ramai usahanya, oh pengajian rajin, sholat rajin. Begitu Allah buat ramai pengunjungnya, ramai mohon maaf pembelinya, tak sempat dia lagi menutup kedainya, mau datang kemari. Kenapa? Lagi banyak orderan Pak Ustaz. Berarti rusak kita gara-gara terlalu banyak nikmat yang kita terima. Orang yang merasa kaya, kok tutup bang? Lagi ajan maghrib. Gitu orang berjiwa kaya. Nanti bang lari orang pelanggan. Kalau cocok ditunggunya di depan itu. Itulah orang Aceh gitu Pak, kau tengok. Orang Aceh, begitu ajan maghrib tutup. Cuma di dalam orang itu, nggak tahu entah kemana bahkan. Tutup di depannya tutup, orang yang di dalam merokok, aku tengok, mak di dalam semuanya aku tengok. Jadi hati-hati. Bapak Ibu yang saya hormati, wala tazun bi rabbika dzanna su', jangan kau buruk sangka terhadap sangkaanmu kepada Tuhanmu. Fa innallaha ta'ala aula bil jamil, karena sesungguhnya yang lebih utama adalah berbaik sangka terhadap keputusan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya salah satu Ibrahim alaihissalam yang membuat dia tenang, apa ungkapan beliau dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Mi'ad yang ditulis Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah? Maka dia menjawab, salah satunya, wa ma ihtamamtu bima takafrullah, aku tak pernah resah atas ketentuan rezeki yang Allah kasih. Tak pernah dia takut. Rezeki manusia itu berbeda-beda datang caranya. Bapak lihat Pak, cicak. Cicak apa makanannya Pak? Apa makanan cicak Pak? Nyamuk. Nyamuk itu terbang Pak. Coba, cicak hanya nempel di dinding, tapi makanannya nyamuk. Allah buat nyamuk itu dekat dengan cicak itu. Datang anak-anak, ditamparnya nyamuk tadi, keltak, lengket ke dinding itu, baru datang cicak menerkamnya. Kita kadang-kadang udah capek buat modal, buat usaha, buat planning, gagal. Ada saya pemaaf Pak, berapa hari yang lewat, Ustaz dia bisa ceramah Pak Ustaz ke Jakarta. Mak, ini perdana ini saya pikirkan, rupanya udah nelpon di Binjai. Ustaz begini-begini Pak Ustaz. Jelas ini, Jakarta jelas ini. Begitu mohon maaf, awak ceramah di Binjai, kutanya, oh samanya rezekinya Jakarta sama Binjai. Pikir juga, rezeki itu tak tertukar walaupun caranya berbeda. Tengok, sama-sama tukang bakso, sama-sama mohon maaf buat bakso, beda hasilnya. Maka jangan cemburu terhadap rezeki orang. Kok nanti datang tukang bakso, jangan kau beli di sana, kenapa? Tepung semua itu. Nggak ada daging itu, rasanya pun tepung semua itu. Nanti orang jual pakaian, ini rapuh ini, nggak bagus kainnya ini, KW ini. Coba, pasti ada. Macam kami ini, rata-rata orang yang iri terhadap rezeki, yang satu profesi. Macam saya Pak, banyak yang bilang, kenapa diundang Ustaz ini? Bukan ada ilmunya ini, ketawa aja nih. Saya bilang, yang ngomong itu siapa Pak? Ustaz juga yang ngomong semalam. Karena tak pandai ceramah kayak aku, makanya bilangnya begitu. Satu lagi, nggak ada jadwalnya, makanya saya tersenengok aku bilang. Apa mau diteruskannya? Apa cemburunya tukang bakso nengok aku Pak? Apa cemburunya tukang pemborong nengok saya? Nggak ada. Tapi Ustaz pasti cemburu melihat karir kita. Kenapa? Karena tak mampu dia melampaui kita. Jadi Bapak nikmati aja, ya kan?
Jadi cuman ada juga dua orang mencari rezeki, ada yang muka dua, ada yang cari muka. Yang muka dua ini hati-hati. Abang anda main ular tu. Apa perintah? Apalagi di Medan ada 3 macam ular Pak di Medan ini. Ini macam-macam ular ini Pak. Pertama ular sawah, diam dia, rupa-rupanya nelan, ular sawah itu. Dia ngomong pelan dia, gini bang, gini, itulah ada apa kita sana bang. Wih, main dia, main. Ada yang nomor 2 tadi itulah ular kobra. Abang anda, macam sok tanda. Nggak kenal abang. Aduh. Main bisanya itu pak. Itu ular sendok lah itu. Tak tuk tak tuk tuk tak. Ya kan? Macam-macam. Ada ular lidi. Lagi ada butuh nampak kepalanya. Udah habis proyek hilang dia. Ada itu. Rata-rata ini ular lidi ini musim-musim kampanye ini. Pilih ini, pilih ini, pilih ini. Begitu nggak jebol calegnya dia pula deh. Kenapa? Pahit katanya. Nggak jebol katanya. Jadi macam-macam rezeki itu. Jadi bapak hari ini bu, minta tolong saya dalam diri saya nikmati aja lah. Kan ada masanya itu. Makanya seorang ulama mengungkapkan dalam sebuah ungkapan beliau, nikmat yang terbesar itu bagaimana caranya? Kata beliau tak lain dan tak bukan adalah la tuharrannakan nikmat zahiru 'alal ba'di fatuqarin nafsaka bi ghairi. Jangan terkecoh orang yang dapat nikmat secara terang-terangan. Kenapa? Karena bisa dia bandingkanlah nikmat dirimu yang kau rasakan. Mohon maaf, itu maknanya. Jangan terkecoh melihat nikmat dengan nikmat manusia terang-terangan. Contoh, mak punya Pajero dia. Ditanyanya, bang, ini TV apa nih bang? Dakar. Berapa bang ambil bang? Kalau kontan 600. Kalau kredit, maulah 680. Ngeri kali abang bang ya. Apa proyek abang? Adalah. Padahal yang punya Pajero ini nggak tahu kau 12 juta ini per bulan biar tahu kau. Menurut kita dia sudah kaya dengan fasilitas yang kita lihat depan mata kita. Menurut dia karena nggak tahu kau macam mana ngambil Pajero ini biar tahu kau. DP 320 juta, angsuran 12 juta 5 tahun biar tahu kau. Tapi ada orang kita lihat pak naik kereta dia, udah pelaknya udah gini-gini pak, pelaknya. Aku kadang-kadang kok naik mobil, mak ini terbanting lah pelaknya anaknya 2, ada yang pakai becak barang, senang dia sambil nyanyi pula itu. Allah lauma manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, ku pandanglah manis ala amboy amboy, anak siapa lauma manis ala amboy amboy. Menurut kasat mata kita dia tak punya apa-apa, tapi ternyata dalam dirinya dia adalah orang paling bahagia. Ya? Jadi bapak mohon maaf harus hati-hati. Jadi kita lihat orang sekarang banyak penipunya, penampilan kayak bos, rupanya pemain. Ngeri kita ini pak. Kalau cerita dia yang punya segalanya. Ginilah bang, ada sawit kita bang, dia apa? Sawitnya bagian batu 20 hektar. Kalau di Bahoro adalah 10 hektar. Sawit iya, sawit. Sawit abang, bukan sawit orang. Kalau istilah kami pak, mohon maaf, banyak bungging. Tahu bungging pak? Bungging itu tinggi cakap tapi tak punya apa-apa. Di antara bapak-bapak ini adanya orang biasa nampak bajunya, biasa penampilan. Dialah orang kaya di Al-Jihad ini. Tapi ada kita ini pak, handphone 2, iPhone 1, Samsung, paketnya nggak ada, hotspot aja ada. Kalau sholat, iPhone 13, Samsung S2, S24, nampak mak, Samsung S24, 4 dah kata. Gitu jumpa, password dulu password, nggak ada paketnya. Awak tengok ada orang handphonenya Samsung, paketnya lancar. Nah. Apalagi ungkapan fakullu insanin lahu minal khufayah ma lan ya'lamu illallah. Karena setiap orang mempunyai kekayaan yang terpendam, hanya Allah yang tahu.
Tadi Pak di atas Pak. Jangan tertipu melihat kekayaan dengan panca indera kita secara langsung. Karena apa? Orang yang kaya adalah dia yang menikmati hatinya yang terpendam. Kata ulama kita, setiap manusia mempunyai kekayaan yang dia simpan, sembunyikan. Hanya Allah yang tahu siapa orang kaya di antara kita. Maka mohon maaf Pak ya, saya Bapak Ibu asal omak kami Padang Bolak. Saya tanya, Mak, dulunya Pak, tahun-tahun 90-an dulu saya mohon maaf di sana, nggak ada ku tengok yang kaya-kaya Mak di Gunung Tua ini. Rumah bertingkat, lebar halamannya, pakai kolam renang, pakai pancuran, nggak ada Mak. Apa kata Mak kami? Orang Padang Bolak ini tak perlu kaya nampak orang, tapi sawahnya 10 hektar, korhorbonya 20 ekor. Itu orang kampung-kampung dulu. Kalau kita kan Pak, nengok rumahnya, ngeri kali. 3 lantai, berapa hektar? Wah, itulah dalam kasat mata kita dia punya segalanya, padahal dalam diri dia nggak ada apa-apanya. Makanya Bapak Ibu, makanya mari kita sama-sama. Macam mana caranya Pak Ustaz? Caranya sederhana. Cara kita biar kita merasa kaya, la turhik nafsaka bil muqaranah. Jangan banding-bandingkan rezekimu dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan. Kok bisa dia lancar kali jualannya ya? Datang kawan tukang kompor, ada pakai pelaris. Ya. Ada di atasnya itu ayat 1000 dinar. Aku kupakainya ayat 1000 dinar. Kau lengketkan, dia baca. Kau saya tengok sama-sama jual bakso, sama-sama pengusaha. Satu yang punya tukang bakso ini, kenapa laris jualannya? Karena dia baca ayat 1000 dinar. Baru yang ini cemburu. Kenapa Pak Ustaz ya? Dia baca ayat 1000 dinar, aku juga ayat 1000 dinar. Kau lengketkan, kau tempel. Itulah zaman sekarang. Bedalah dia. Ini luar biasa Pak. Allahu Akbar. Kenapa orang tak boleh membandingkan apa yang kita punya dengan punya orang lain? Li'annahu, karena sesungguhnya kullama sa'at aynaka daqa sadrak. Karena setiap kau membuka matamu secara lebar, disitulah datang sempit hatimu. Kan? Sa'at aynaka daqa sadrak. Semakin lebar matamu, semakin sempit hatimu. Orang yang punya Aila, ditengoknya lewat Avanza Veloz. Berapa kau ambil bang? Ini Avanza ini kalau dia konten 280 Veloz. Kok tahu Ustaz? Nanya-nanya juga aku Pak. Cuma nanya kan. Ini 280 juta. Datang kau gantil mobil kau Aila, goyang itu. Ini kok di tol 80 kayak terbangin kayak di ayunan. Mulailah sempit. Dah dibelinya lah Avanza. Begitu naik Avanza, jumpa rebon lewat. Udah rebon kau ya. Mulai lagi sempit. Berapa rebon ini? Ini kalau second solar 355, 340. Ini Avanza kau berapa? Baru ku ambil semalam 280. Gini aja, ini kau geser, kau timpa. Tahu lah kompor-kompor ini, kau timpa Avanza kau ini, kau nambah-nambah limpur jadi. Dah ditimpahnya lah besok, tap 50 juta, dapatlah rebon 335 juta. Tuh seminggu kemudian lewat kawan naik Fortuner VRJ. Udah Fortuner kau ya. Mulai lagi ini berapa Fortuner? Ini 430, nambah 80 kau. Allahu Akbar. Matilah aku ini nggak siap-siap. Mana siap-siap itu? Orang yang punya Fortuner akan pengen punya Land Cruiser. Maka tutup mata itu. Gimana bang? Avanza? Alhamdulillah lah. Ini kan mobilnya yang penting yang jauh jadi dekat. Hujan tak kehujanan, panas tak kepanasan.
Tahun lama nih bang, nggak urusan itu, aku yang make bukan kau yang make, dia muncung kau. Itu baru berjiwa kaya pak. Kau pula yang ngatur orang, mobil-mobilku, yang malu aku, mau dempulan semua kan aku yang malu. Enggak, jangan atur-atur aku, pijak kau nanti. Baru batin pak. Itu baru orang Medan asli. Iya kan? Banyak orang sekarang diprotesnya mobil awak, dia pun nggak punya mobil, apa nggak geram awak nengoknya? Yang ngomong ini pak tak punya mobil, tapi ini agak lain. Gue tengok model Avanza ini ya, mobil dia pun tak ada. Ajab kita ini. Apa kata ulama? Warda bima qasamahu Allahu laka washkuru ala ni'mati takun aghnan nas. Nah ini, syukurilah nikmat yang Allah berikan kepadamu, itulah yang menjadi kau orang kaya di antara manusia yang lainnya. Yang kita pegang hari ini kita syukuri, itulah yang orang kaya hakikatnya. Orang kaya yang memiliki segalanya tapi tak sempat dia nikmati, dia hanya mengejar ambisi, ternyata ditinggalkan, tak bisa dia nikmati. Banyak, makanya kata ulama, mohon ini ada ungkapan nasihat orang-orang tua dulu. Orang dulu ada yang susah cari makan, syukuri. Kalau kau bandingkan ada orang susah makan. Bayangkan pak, ada orang susah cari makan, ada orang susah makan, selang di sini. Apa lagi? Suka disuntikkan vitamin baru bisa mohon maaf kenyang, suka minum pil baru bisa tidur. Awak di pengajian pun tidur, kan nikmat itu pak. Bapak itu suka disuntik baru bisa tidur. Bapak ini asal datang tidur. Itu jangan ganggu, biarkan, itu nikmat itu. Tidur bapak biarkan, memang gitu bapak ini asal bersandar lewat. Ini itu. Ada. Apa lagi? Ada orang kaya mau sehat, puluhan juta dia beli alat berat. Olahraganya itu pak. Yang apa olahraga yang jalan-jalan itulah kan? Tak apa namanya itu? Tangga madalan-dalan, tak apa namanya itu? Ya. Dibeli berapa harganya? 10 juta. Ada orang sehat karena tiap hari kerja berat. Itulah kuasa Allah itu. Ada orang sehat pak, membeli alat berat puluhan juta, tapi ada orang sehat karena tiap hari kerja berat. Kenapa? Allah tahu kau banyak duitmu, tak sempat kau olahraga. Hei pulan, kau tak kusakitkan kau, makanya kusihatkan kau. Kalau kusakitkan kau, gajimu pun tak cukup untuk keluargamu, maka sihat-sihat ajalah kau. Tak ada, semua Allah bandingkan dengan kehidupan apa yang kita punya. Anak orang miskin kalau demam cukup berreksin, sembuh. Anak orang kaya nggak cukup pak, masuk Kolombia 2 hari koyak 10 juta baru pulang. Jangan ngeluh. Anak abang ku tengok bang ya, asal demam air hangat berreksin sembuh. Anakku bang, nggak bisa bang, suka Kolombia. Tarik, iyalah bang, abang sekali masuk Kolombia bang kecil sama abang, ya kan? Kecil tutup mata. Kalau aku bang jangankan tutup mata, tutup usiaku bang. Ya kan? Ya, orang kaya ini pula masuk anaknya ke rumah sakit 10 juta, kecil tutup mata, awak tutup usia, udah anak tak semua awak lewat. Jadi Allah tahu itu. Ya pak ya. Jadi kenapa orang yang naik sepeda tak pernah masuk angin? Ya kan pak? Kita yang pakai AC gembung tiap hari. Allah buat ketahanan tubuh kita. Ku buat kau begini biar sehat kau. Jadi makanya jangan bandingkan nikmat orang dengan nikmat kita. Tak bisa. Kalau kita bandingkan nikmat yang kita miliki dengan orang lain, disitulah kita manusia yang tak pernah merasa kaya. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau pengen kaya Ibrahim bin Mas'ud, ana aghnan nas katanya. Aku adalah orang yang paling terkaya, ya kan? Aku orang terkaya di antara manusia. Prinsipnya tadi pertama, apa? Bandingkan masa susahmu daripada masa senangmu. Bandingkan. Pasti kita lebih banyak masa senang kita ketimbang masa susah kita. Yang kedua, la tai'as fa innal ya'sal kufur. Jangan kau putus asa terhadap ketentuan Allah, karena yang tidak menerima ketentuan Allah terhadap keputusasaan itulah orang yang kufur. Yang selanjutnya, jangan bandingkan rezeki yang kau terima dengan rezeki orang lain yang dia miliki.
Kenapa? Karena tadi fa inna itta'at aynaka dhaqa sadrak. Karena semakin lebar luas, semakin lebar pandangan matamu, semakin sempit hatimu. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini dapat saya sampaikan. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Karena Bapak Ibu, saya mendadaknya nih Pak. Seharusnya bukan jadwal, tapi karena mendadak ditelepon. Karena saya juga mau berangkat lagi ke Rantau Perapat. Mohon maaf, dimaklumi Ustaz. Saya hanya mengamanahkan pesan Ustaz Nasir. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Jika kajian ini kurang berkenan, apa yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan, ingatlah petuah orang Melayu, cukup pecah di perut, jangan pecah di mulut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.